Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadho. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Balik lagi di channel YouTube Ofi Samsiah di konten podcast. Nah, hari ini seperti biasa aku bakal ngasih 2 testimoni ya dari sahabat para pejuang Riyadho yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah. Masya Allah. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Gimana hari ini? Masih tetap semangat kan? Riyadohnya jangan sampai kendor ya, karena bentar lagi Ramadan. Harus makin kenceng nih riyadohnya, makin semangat meraih cintanya Allah. Semoga ya teman-teman yang punya hajat bulan ini nih dikabul sama Allah. Langsung aja testimoni yang pertama. Ini aku samarkan namanya Mbak A, kayak gitu ya. Ini kirimnya di WA testimoni. Langsung aja, bismillah. Saya ibu dari 2 anak. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta. Karena ada sesuatu masalah, saya pergi ke Cirebon bersama kedua anak saya. Saya tinggalkan semuanya, Mbak. Rumah seisinya saya tinggalkan semuanya. Saya cuman bawa baju aja. Di Cirebon saya nggak punya siapa-siapa dan saya nggak tahu mau kemana. Singkat cerita, saya tinggal di Cirebon, nggak kerja, ya nggak ngapa-ngapain. Keluarga juga pada marah sama saya. Adik saya sampai nggak mau tahu lagi tentang saya. Akhirnya saya buka-buka sosmed, saya lihat Mbak Ofi. Akhirnya saya ikutan Riyadho WY40H sama SYA. SYA itu sholawat syajaratul nukut ya teman-teman ya, sholawat pohon uang. Terus saya sholawatan aja. Awal-awal saya coba 1.000, lama-lama jadi 5.000. Terus saya jalanin, saya juga nyoba nih memperbaiki sholat saya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Alhamdulillah Mbak, Allah maha baik banget. Pas hari ke-40, Allah ijabah doa saya. Adik saya berubah jadi baik, dia bilang sama saya mulai sekarang, saya tiap awal bulan itu ditransfer 5 juta Mbak. Masya Allah. Saya sampai speechless, nggak tahu lagi harus gimana ngucapin terima kasih sama Allah. Anak saya juga dibayarin masuk sekolahnya. Alhamdulillah selama saya mendawamkan sholawat, saya nggak pernah yang namanya kekurangan. Ya, catat teman-teman. Ada aja rezeki yang dikasih sama Allah. Padahal kalau dipikir saya itu nggak kerja Mbak, sama sekali nggak kerja. Kos-kosan juga saya digratisin sama yang punya kos. Sekalian saya disuruh jaga kos-kosan malahan. Wah ini keren ya. Udah ditransfer sama adiknya 5 juta, anaknya juga dibayarin, kos-kosannya juga digratisin, malah dikasih kerjaan ya, jaga kosan. Masya Allah banget Mbak, Allah itu sangat-sangat maha baik. Saya cerita ini bukan maksud untuk riak ya, saya cuma ingin berbagi cerita tentang kedahsyatan sholawat. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat yang lain. Jangan pernah lelah untuk sholawat karena ada nikmat di setiap sholawat. Terima kasih Mbak udah dengar cerita saya. Nah itu dia testimoninya dari Mbak A. Aku kalau baca testimoni dari teman-teman itu ya, pasti ada ikhtiar lain selain Riyadho WY40H. Salah satunya adalah menjaga sholat. Menjaga sholat ini nggak cuman ya jaga sholat aja, tapi diikhtiarkan, diusahakan sholat itu on time kayak gitu loh teman-teman. Dan nggak sedikit juga banyak cerita dari teman-teman yang ketika melakukan WY40H dibarengi dengan sholat on time ya, kayak kemarin itu cerita kalau nggak salah ya, podcast yang kemarin juga bilang kalau selain WY40H beliau ini juga memperbaiki sholat kayak gitu. Sholat itu adalah cerminan rezeki kita. Ketika kita sholatnya on time, maka rezeki kita juga on time. Dan Mbak ini juga bilang ya, padahal kalau dipikir-pikir saya tuh nggak kerja. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman ya. Mungkin Mbak ini nggak kerja bukan karena nggak kepingin kerja, tapi memang lagi mencari kerja kayak gitu loh. Lagi berusaha, lagi berikhtiar, ada niatan buat ikhtiar kerja. Beda ya sama orang yang mungkin
ya udah deh aku dawamin sholawat, tapi aku nggak mau kerja, aku diem aja di rumah, biarin males-malesan, aku mau tidur-tiduran aja, nggak bantu suami, nggak bantu anak, nggak ngurusin anak, pokoknya aku mau sholawatan. Itu beda ya, beda diksinya antara yang emang niat tapi masih belum dapat kerjaan sama orang yang emang niat nggak mau kerja. Itu beda teman-teman. Dan Allah Maha tahu mana yang beneran dia itu ikhtiar tapi masih belum ketemu kerjaannya, sambil ikhtiar ya, mencari kerjaan sambil mendawamkan atau riyadoh kayak gitu ya, W40H atau sholawat, sama yang emang bener-bener males, nggak mau ngapa-ngapain tapi pinginnya cuma sholawatan aja kayak gitu. Ya udah deh aku males-malesan aja, aku nggak mau ngerjain tugas rumah tangga, yang penting kan aku sholawatan. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu caranya. Makanya aku rada heran kayak gitu ya, kalau ada temen yang curhat, Kak, aku itu seorang ibu rumah tangga, terus aku mau sholawatan, tapi kan aku nggak kerja. Hey, ibu rumah tangga itu juga profesi, itu juga ikhtiar, jaga anak itu ikhtiar ya, nyapu, masak, terus ngelayanin suami itu juga ikhtiar, tapi ikhtiarnya bukan yang kayak kerja kantoran. Ikhtiar itu pokoknya kita gerak kayak gitu loh teman-teman. Ada juga yang bilang kemarin, Kak, gimana kalau seandainya kita lagi sakit parah nih, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ikhtiar, nggak bisa gerak kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kalau kayak gitu kan memang situasinya beda ya. Karena beliau ini beneran sakit parah, nggak bisa ngapa-ngapain, dan Allah Maha tahu kayak gitu ya. Beda sama yang sehat walafiat ya, sehat badannya, nggak sakit apa-apa, tapi nggak mau ikhtiar, cuman mau sholawatan aja, mau tasbihan aja kayak gitu ya, terus nggak mau ngapa-ngapain, intinya males, nggak mau melakukan tugas-tugas yang ada di bumi kayak gitu ya. Aduh gimana ya bahasanya ya, misalnya tugas ke ibu rumah tanggaan dia nggak mau ngerjain, sebagai anak yang baik kayak gitu ya, bantu orang tua dia nggak mau karena pinginnya cuman ya udahlah aku sholawatan aja. Nggak kayak gitu konsepnya. Selama kita masih sehat, kita bisa ngapa-ngapain, kita masih gerak, ya udah lakuin tugas kita sebagai manusia, gerak kayak gitu. Dan yang ini ya, perlu digarisbawahin, yang namanya ikhtiar itu bukan cuman kerja kayak kantoran yang menghasilkan duit, itu bukan cuman itu teman-teman. Ikhtiar itu banyak sekali. Ikhtiar bisa juga ikhtiar dalam kebaikan, misalnya bantuin orang, salah satunya kayak ibu rumah tangga ya. Memang beliau ini nggak kerja di kantor, tapi beliau ini ikhtiarnya yaitu menjadi istri yang baik, yang soleh, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Waktunya masak ya masak, jagain anak, ngelayanin suami ya ngelayanin suami. Itu juga salah satu ikhtiar, tapi bentuknya dalam tugas kayak gitu ya, tugas ke rumah tanggaan, atau bisa dibilang dengan ikhtiar jalan ibadah sebagai istri. Makanya jangan takut ya teman-teman. Meskipun sekarang jadi ibu rumah tangga, nanti rezekinya lari ke suamiku dong Kak, lari ke anakku dong Kak. Udah jangan dipikir, itu mah urusan Allah kayak gitu loh. Kita cuman bisa ikhtiar sama riyadoh sebaik-baik mungkin, sefokus mungkin. Testimoni pendek yang kedua dari Kak Adeyanti, pengalaman saya W40H ada utang kurang lebih 150 juta, tapi nggak ditagih-tagih, malah orangnya berbalik jadi baik sama saya. Statusnya gimana juga nggak ngerti nih, soalnya dia juga nggak pernah nagih, malah suka ngirim saya makanan dan nggak suka nyinggung-nyinggung utang saya. Masya Allah, emang aneh-aneh lah ya yang namanya keajaiban mah. Kadang nggak pernah kita bisa prediksi datangnya tuh seperti apa, wujudnya tuh seperti apa, namanya juga keajaiban kan. Ya semoga Kak Adeyanti ya bisa segera lunas utangnya, meskipun ini orangnya nggak nagih-nagih kayak gitu ya, 150 juta. Kalau bisa doa tuh sama Allah biar hutangnya dibebasin. Boleh kan? Doa unlimited dong. Kita boleh minta apa aja sama Allah. Kita boleh doa apa aja sama Allah. Cukup itu aja dulu podcast kali ini. Semoga jadi suntikan semangat buat teman-teman agar tetap semangat ya riyadohnya. Jangan lupa masuk grup Riyadoh W40H. Untuk link grup Telegramnya ada di description box. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa semangat riyadohnya. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan untuk istiqomah riyadoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.